Warga Jakarta ngerasa nggak sih kalau polusi makin parah? Indonesia juara, ternyata BBM di Indonesia terkotor di Asia Tenggara. Dan 50 kali lebih kotor dari BBM di Singapura, di Malaysia, di Vietnam, di Cina, dan di India. Kualitas udara di Indonesia lebih buruk daripada di Malaysia, Besti. Kualitas udara di Jakarta contohnya sudah tergolong tidak sehat. Bahkan aktivitas outdoor sudah tidak direkomendasikan. Sedangkan kualitas udara di Kuala Lumpur masih di level moderate. Indonesia juga sempat menjadi peringkat pertama sebagai negara dengan kualitas udara terburuk di Asia Tenggara, Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah, dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan menyaksikan sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan menyaksikan sebuah video. Wah, Indonesia kali ini nomor 1 nih, geng, dan Malaysia ketinggalan, geng. Tentang apa? Tentang polusi di Jakarta, geng. Katanya ibu kota Jakarta itu adalah nomor 1 di dunia, geng. Waduh. Dan banyak juga orang Jakarta saat tinggal di Malaysia, dan orang Jakarta sendiri ya, geng, ya, dia mengatakan bahwasannya polusi yang berada di Kuala Lumpur dengan di Jakarta lebih baik di Kuala Lumpur, geng, daripada di Jakarta nih, geng. Waduh. Jadi Indonesia menang nih, geng. Jadi para netizen daripada Konoha udah puas, Kang, udah bangga kan. Jadi nomor 1 nih Indonesia sekarang nih. Nah, apa penyebabnya kok bisa polusi itu banyak di Jakarta sedangkan di Malaysia tidak, di Kuala Lumpur? Padahal sama-sama ibu kota nih, geng. Ya, Ikinya tahu di Indonesia memang juga padat juga, tapi di Malaysia juga padat juga, banyak mobil juga, sama-sama jam juga. Kok bisa sih kita Indonesia menang, Malaysia kalah tentang hal itu? Jom kita simak bersama-sama dulu, geng. Sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, ya, sokong channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Warga Jakarta ngerasa nggak sih kalau polusi makin parah? Media sosial tengah diramaikan dengan kondisi udara di Jakarta yang kian memburuk. Berdasarkan laporan World Air Quality Report dari IQ Air, Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara dengan kualitas udara terburuk se-Asia Tenggara. Kondisi ini pun mengkhawatirkan warga Jakarta dan sekitarnya, yang kesehatannya terancam karena dapat menyebabkan katarak, asma, radang, dan kanker paru-paru, serta penyakit lainnya. Kira-kira polusi bisa parah begini karena apa ya? Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengatakan bahwa sumber polutan SO2 terbesar berasal dari sektor industri, yaitu 61,96%. Sedangkan sumber polutan lainnya berasal dari sektor transportasi. Kalau melansir dari Greenpeace, penyebab buruknya kualitas udara di Jakarta adalah asap batu bara. Sekitar 1/5 polusi tersebut berasal dari pembakaran batu bara. FYI, Jakarta diapit oleh 8 PLTU batu bara dalam radius 100 km, ditambah lagi dikelilingi oleh 118 fasilitas industri. Lalu solusinya apa? Menanggapi hal ini, Presiden Jokowi mengatakan bahwa kondisi polusi Jakarta yang buruk sudah terjadi bertahun-tahun. Menurutnya, salah satu solusinya adalah mengurangi beban Jakarta, yaitu dengan melakukan pemindahan ibu kota ke IKN. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa solusi lainnya adalah dengan memperbanyak moda transportasi massal, seperti MRT dan LRT, termasuk penggunaan kendaraan listrik. Kalau menurut kalian, solusinya apa? Udara di Jakarta dan Tangerang yang akhir-akhir ini tuh nggak baik-baik aja. Kira-kira bakal berdampak apa ya? Sebelum aku jelasin, jangan lupa kalian buat follow aku dulu. Menurut IQ Air, Jakarta dan Tangerang itu masuk ke dalam 5 kota dengan kualitas udara terburuk akhir-akhir ini. Memang itu bisa berdampak kepada tubuh kita. Yang pertama, bisa beresiko terjadinya infeksi dan juga radang pada sistem pernafasan dan juga paru-paru. Bisa beresiko terjadinya kanker, penyempitan pada pembuluh darah. Bisa meningkatkan resiko tekanan darah yang bisa membuat stroke. Dan juga meningkatkan
meningkatkan resiko serangan jantung. Terus apa dong yang sebaiknya kita lakukan saat udara itu sedang berpolusi kayak sekarang ini? Memang sebaiknya kita tuh dianjurkan untuk menggunakan masker saat keluar rumah, kemudian juga bisa rutin kumur dan cuci hidung, kemudian juga konsumsi makanan yang bergizi dan juga sehat, dan juga yang rutin olahraga itu sebaiknya dilakukan di dalam rumah. Kemudian juga bisa memasang air purifier atau penyaring udara agar sirkulasi udara dan kualitas udara di rumah itu lebih baik. Buat saat ini juga sebaiknya keluar rumah itu kalau perlu-perlu aja nih. Kemudian juga kurangi rokok, kurangin nge-vape supaya nggak nambah-nambahin nih zat racun yang masuk ke dalam tubuh. Terus kalian juga rajin-rajin nih cek quality index. Kalau di atas 150 itu sebaiknya nggak usah keluar rumah, karena antara 151 sampai 200 itu sangat tidak sehat. Dan kalau akhir-akhirnya itu kalian mengalami gangguan pernafasan nih kayak batuk, pilek, sesak nafas atau gangguan pernafasan yang lain, itu sebaiknya langsung periksa ke dokter. Nah, kamu sendiri gimana nih pengalaman yang lihat kota Jakarta dan Tangerang saat polusinya tuh lagi tinggi-tingginya kayak sekarang ini? Coba tulis di kolom komen dan jangan lupa share ke teman kamu. Jakarta dan Kuala Lumpur, dua kota besar di Asia Tenggara, tapi punya karakter yang sangat berbeda. Jakarta, dengan kepadatan penduduk yang tinggi, menawarkan kehidupan yang selalu bergerak cepat. Di sisi lain, Kuala Lumpur terkenal dengan arsitektur modernnya, seperti Menara Petronas yang ikonik. Dari segi budaya, Jakarta kaya akan tradisi dan kuliner yang beragam, sementara Kuala Lumpur adalah melting pot berbagai etnis, dengan makanan yang menggugah selera dari Melayu, Cina, dan India. Transportasi di Jakarta sering terjebak macet, sedangkan Kuala Lumpur memiliki sistem MRT yang lebih efisien. Jadi, meski keduanya menarik, masing-masing punya daya tarik unik yang membuatnya istimewa. Indonesia juara, ternyata BBM di Indonesia terkotor di Asia Tenggara. Transportasi ditunjuk sebagai sumber besar di kota seperti Jakarta, tapi ternyata masalahnya bukan jumlah kendaraan. Banyak kota di seluruh dunia punya jumlah kendaraan sebanyak Jakarta. Di Jabodetabek mobilnya 5 juta, kalau Mexico City 5 juta juga, Beijing sama Shanghai 6 juta, kalau Tokyo 9 juta. Tapi apa bedanya? Semua kota ini punya kualitas udara yang lebih bersih dari Jakarta. Jadi artinya bukan mobil tapi standar BBM-nya. Ternyata di Indonesia BBM-nya kotor karena jumlah sulfur di dalam BBM. Ternyata standar BBM di Indonesia sulfurnya 500 ppm. Kalau dibandingkan negara lain gimana? Itu 10 kali lebih kotor dari BBM di Kambodia, Pakistan, di Filipina, dan di Thailand, di mana limitnya 50 ppm. Dan 50 kali lebih kotor dari BBM di Singapura, di Malaysia, di Vietnam, di Cina, dan di India. BBM kita lebih kotor dari negara ini ya? Kok bisa ya? Apakah itu artinya kita boikot pom merah? Enggak. Itu artinya standar BBM di Indonesia itu kurang tegas dalam perang polusi udara. Daripada janji menanam ribuan pohon yang memang tidak mengurangi polusi PM 2.5 dengan signifikan, mendingan kita revisikan standar BBM, mengurangi sulfur di dalam BBM biar bensin kita lebih sehat dan tidak kotor lagi. Setuju gak? Jangan lupa share di komen. Perbandingan tentang kualitas udara di Malaysia dan di Indonesia. Kedua negara tetangga ini sama-sama mengalami polusi udara. Tapi kamu tahu nggak yang mana lebih parah? Secara rata-rata, kualitas udara di Indonesia lebih buruk daripada di Malaysia, Besti. Kualitas udara di Jakarta contohnya sudah tergolong tidak sehat. Bahkan aktivitas outdoor sudah tidak direkomendasikan. Sedangkan kualitas udara di Kuala Lumpur masih di level moderate. Indonesia juga sempat menjadi peringkat pertama sebagai negara dengan kualitas udara terburuk di Asia Tenggara, Besti. Aku juga sempat merasakan beberapa perubahan di diri aku. Waktu masih di Medan, aku tuh gampang banget sakit. Pernah ketika zaman COVID, aku di rumah aja tiba-tiba kena sakit campak. Tapi ketika di Malaysia, walaupun aku jalan banyak dan di bawah matahari, tapi tuh nggak bikin badan aku peliket dan juga lemes. Cuman ya karena panas aja gitu loh. Sekarang di Malaysia juga banyak banget electric bus yang zero emission, jadi bisa bantu ngurangin polusi di negaranya. Kira-kira Indonesia kapan ya, Besti? Meskipun kualitas udara di kedua negara ini masih perlu dibenahi, tapi secara umum Malaysia memiliki kualitas udara yang lebih baik daripada Indonesia. Jadi yuk gunakan public transport demi mengurangi polusi di negara kita. Nah, gimana para netizen ataupun ketua netizen ataupun ape-ape? Ya, sekarang Indonesia juara, sekarang Malaysia kalah kayak itu ya. Tapi juara tentang apa? Tentang polusi. Penyebabnya apa ya? Tahu sendiri tadi. Kata bule itu adalah BBM kita paling kotor di Asia Tenggara. Jauh 50 kali lipat dibanding Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina,
Kamboja. Jauh di bawah Malaysia, geng, BBM kita. Udah di Malaysia murah. Kayak gitu ya, geng. Tapi setahu ikinya orang Singapura kalau mau beli BBM murah tuh ke Malaysia. Setahu ikinya lah, mohon maaf bila tersilap. Soalnya banyak tuh beredar-edar video. Ya kalau orang Singapura, kalau orang membawa mobil jalan-jalan lah, lintas negara lah kayak gitu ya. Dia selalu mengisi BBM ke negara Malaysia nih, geng. Kira-kira kenapa ya? Ya pasti gong, pasti lebih murah di Malaysia daripada di Singapura kayak gitu intinya. Tapi intinya, geng, ya, daripada kita nama pokok dan lain sebagainya, lebih baik apa kata Mat Saleh itu benar sekali, geng. Kita perbaiki tentang BBM kita ya. Bukan berarti kita memboikot. Iya juga, geng. Ikinya waktu dulu kerja di bawa lori itu memang tidak boleh kotor kayak gitu. Keluar asap hitam-hitam itu memang tidak boleh sama sekali, geng. Harus asapnya tuh putih kayak gitu. Kalau dia di tempat ikinya ya, nggak usah bercerita tentang di Jakarta, di tempat ikinya aja. Kalau kayak itu kan pakai solar itu. Jadinya apa mau kayak black, kayak mau hitam kah, mau kayak keluar asap kayak orang terbakar kah? Boleh-boleh aja, geng. Wah, padahal itu berbahaya, geng ya. Dan kata orang Jakarta sendiri, geng, lihat sendiri ya, ikinya bukan mengada-ngada ataupun membuat konten hoax buat kalian ya, ataupun menyudutkan negara Indonesia, ataupun memojokkan ataupun menjelekkan ibu kota Jakarta, bukan ya, geng. Nah, tapi ini demi kebaikan kita ke depannya. Makanya itu kakak juga membuat perbandingan juga antara polusi di Jakarta dan di Kuala Lumpur. Ternyata lebih baik di Kuala Lumpur nih, geng. Kita masih kalah ya, geng. Ya, meskipun kita juara nomor 1 untuk polusi terbanyak di dunia, geng. Namun ya tahu sendiri, semoga bila ibu kota Indonesia berpindah, semoga tidak macam itu ya, geng ya. Semoga Indonesia lebih baik lagi di mata dunia, geng. Kayak gitu, geng. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini bermanfaat ataupun video ini berkenan buat kalian. Jangan lupa like and comment answer-nya. Apa benar, silahkan komen di bawah. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.